Halo semuanya, perkenalkan dengan saya Bella Marie Suteja, yaitu merupakan mahasiswa dari Universitas Pelita Harapan. Saat ini saya akan mempresentasikan dari hasil pembelajaran saya yaitu week 9 sampai dengan pada week ke-15 mata kuliah metode kualitatif dengan dosen saya Pak Wiba. Yang pertama-tama adalah materi dari minggu ke-9 sampai ke-15 ini sebenarnya membentuk satu rangkaian yang lengkap. Kita memulai dari bagaimana peneliti kualitatif terjun ke lapangan, mengumpulkan data langsung dari kehidupan nyata, kemudian bagaimana data itu diolah melalui proses coding dan thematic analysis. Setelah itu, kita masuk ke pendekatan yang lebih fokus, yang lebih filosofis seperti naratif analysis dan discourse analysis, yang membantu kita melihat bagaimana individu membentuk makna dan bagaimana bahasa membentuk kekuasaan. Berlanjut ke bagaimana peneliti menulis laporan kualitatif dengan bertanggung jawab, memastikan kualitas riset melalui konsep validitas dan reliabilitas versi kualitatif, hingga bagaimana membaca dan mengkritisi dua artikel akademik secara mendalam. Tujuan presentasi ini adalah memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang metode penelitian kualitatif. Tidak hanya bagaimana menggunakannya, tetapi bagaimana memaknainya secara etis, reflektif, dan juga kritis. Pada minggu ke-9 itu yaitu kualitatif field research. Pada minggu ke-9 ini membahas tahap paling dasar dari penelitian kualitatif. Penelitian lapangan, tujuan utamanya adalah memahami realitas sosial dari perspektif orang-orang yang mengalaminya. Adapun 3 metode utamanya yaitu participant observation. Metode ini membuat peneliti bukan hanya mengamati tetapi mengalami dunia sosial partisipannya. Peneliti ikut berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari partisipan sehingga ia bisa melihat dinamika sosial, interaksi, kebiasaan, hingga makna simbolis yang tidak terlihat dari luar. Kelebihannya adalah peneliti mendapatkan data kaya, natural, dan tidak dibuat-buat. Memahami konteks secara holistik. Tantangannya, peneliti bisa terlalu larut sehingga bias meningkat. Sulit menjaga jarak analisis, kemudian butuh waktu lama untuk membangun trust. Contohnya, peneliti yang ingin memahami budaya kerja di sebuah pabrik mungkin ikut bekerja bersama buruh selama beberapa minggu untuk melihat pola kerja, tekanan yang dirasakan, dan relasi kekuasaan dalam organisasi. Kemudian, etnografi. Etnografi adalah versi lebih mendalam dari participant observation. Peneliti hidup bersama komunitas selama waktu lama, bahkan berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun. Etnografi menekankan thick description, yaitu deskripsi detail tentang apa yang terjadi, bagaimana itu terjadi, dan makna apa yang melekat pada tindakan tersebut. Contoh klasik adalah Clifford Geertz dengan display Notes on the Balinese Cockfight. Awalnya sabung ayam terlihat seperti aktivitas biasa atau bahkan sekedar judi. Tetapi melalui etnografi, Geertz menemukan bahwa sabung ayam mencerminkan hierarki sosial, identitas kelompok, relasi maskulinitas, serta simbol status. Kemudian selanjutnya adalah in-depth interviews, yaitu wawancara mendalam, menggali pengalaman personal yang tidak bisa diamati secara langsung. Misalnya, untuk memahami stres guru, peneliti bisa melakukan wawancara panjang dan memberikan atau membiarkan guru bercerita bebas, bukan sekedar hanya menjawab pertanyaan. Kemudian adalah pada inti week dari ke-9 ini, penelitian lapangan menuntut empati, kepekaan etika, refleksi diri, dan kesiapan menghadapi realitas yang kompleks. Metode lapangan menghasilkan data kaya yang membantu peneliti memahami realitas manusia apa adanya. Lanjut ke week 10 yaitu coding dan thematic analysis. Setelah data terkumpul, peneliti memasuki proses inti analisis kualitatif, yaitu coding. Coding adalah proses memecah data entah menjadi kategori-kategori yang bermakna. Kemudian ada 3 tahap coding yang penting. Yang pertama adalah open coding. Peneliti membaca data-data demi kata.
Setiap bagian yang penting diberi label atau kategori awal. Contoh, dalam wawancara tentang stres kerja, muncul kata-kata seperti kelelahan, tidur tidak nyenyak, tekanan waktu. Semua ini dikategorikan seperti gejala stres. Kemudian selanjutnya adalah axial coding. Setelah kategori awal terbentuk, peneliti mulai menghubungkan mereka. Contoh, kelelahan dan tekanan waktu. Mungkin bagian dari tema besar, burnout. Kemudian selanjutnya adalah selective coding. Peneliti memilih tema inti yang mewakili keseluruhan data. Ini seperti menemukan benang merah. Contoh, tema inti bisa berupa guru mengalami burnout karena dukungan struktural dan budaya kerja yang menuntut produktivitas tinggi. Kemudian selanjutnya adalah thematic analysis. Pendekatan ini membantu peneliti menemukan pola-pola dalam data. Thematic analysis bersifat fleksibel dan bisa digunakan dalam hampir semua penelitian kualitatif. Peneliti bergerak bolak-balik antara data asli, analisis, interpretasi, lalu kembali ke data lagi. Kemudian adalah grounded theory. Pendekatan ini menekankan bahwa teori muncul dari data, bukan sebaliknya. Peneliti terus membandingkan data baru dengan kategori lama. Ini memastikan teori yang lahir benar-benar berakar dari realitas lapangan. Selanjutnya adalah inti dari minggu ke-10, yaitu coding dan thematic analysis. Merupakan jantung analisis kualitatif. Tanpa coding yang baik, data akan tetap mentah dan tidak bermakna. Selanjutnya yaitu pada minggu ke-11 ini saya belajar mengenai naratif dan juga discourse analysis. Jika di minggu ke-10 fokus pada kategori dan tema, maka di minggu ke-11 ini fokusnya adalah pada makna, baik makna personal maupun makna sosial. Ada narrative analysis. Narrative analysis membantu kita melihat cerita sebagai konstruksi makna. Ketika seseorang menceritakan hidupnya, ia memilih detail apa yang diceritakan, alur apa yang dibentuk, posisi dirinya di mana, bagian mana yang disembunyikan atau ditonjolkan. Cerita mencerminkan identitas, nilai, ingatan, rasa bersalah, harapan, atau bahkan trauma. Dalam penelitian sensitif, misalnya ekstremisme, narasi dapat menunjukkan bagaimana seseorang menafsirkan masa lalu yang sulit atau membingkai ulang identitasnya di masa kini. Kemudian adalah discourse analysis. Jika naratif analysis fokus pada cerita individu, maka discourse analysis fokus pada bahasa sebagai struktur sosial. Bahasa menciptakan batas siapa kita dan siapa mereka, yang benar dan yang salah, kemudian yang normal dan yang tahu, yang sah dan yang berbahaya. Nah, contoh istilah teroris dan patriot atau penjaga moral bangsa tidak netral. Mereka membawa kekuasaan, ideologi, dan legitimasi tertentu. Hubungan keduanya, yaitu narrative analysis, memahami cerita pribadi, sementara discourse analysis memahami bahasa dan kekuasaan. Dua metode ini saling melengkapi. Narasi individu hidup dalam wacana sosial yang lebih besar. Pada minggu ke-12, yaitu case study dan ethnographic reporting, pada minggu ke-12 ini kembali menegaskan pentingnya kedalaman dalam penelitian kualitatif. Yaitu ada case study. Case study memusatkan perhatian pada satu kasus tertentu, individu, kelompok, komunitas, atau institusi. Keunggulan dari case study, yaitu fokus mendalam. Melihat hubungan antara detail kecil dan fenomena besar, menggabungkan berbagai sumber data, case study bukan sempit, malah sangat kaya. Ethnographic reporting. Ethnographic reporting bukan hanya menuliskan apa yang dilihat peneliti, tetapi menceritakan kembali konteks, simbol, dan makna. Thick description adalah kuncinya. Deskripsi kaya dan penuh detail yang membuat pembaca ikut masuk ke lapangan. Nah, pada intinya, di minggu ke-12 ini,
Case study mendalam ditambah laporan etnografi memberi pemahaman holistik dan humanis tentang kehidupan sosial. Selanjutnya adalah minggu ke-13, Writing Qualitative Reports. Pada minggu ke-13 ini berfokus pada bagaimana peneliti menuliskan laporan secara sistematis. Struktur dasar, introduction, menjelaskan pertanyaan penelitian. Literature review, meninjau riset yang sebelumnya dilakukan. Methods, transparansi langkah-langkah pada penelitian. Findings dan discussion, menampilkan data, kutipan, interpretasi. Kemudian conclusion, merumuskan temuan utama. Nah, naratif sebagai gaya penulisan. Penelitian kualitatif bersifat naratif. Peneliti bercerita berdasarkan data sebenarnya. Kutipan partisipan sangat penting karena menjaga suara partisipan tetap hidup. Hindari manipulasi oleh peneliti. Kemudian reflexivity. Peneliti harus jujur tentang posisi sosialnya. Nilai yang dia bawa, bagaimana bias mempengaruhi analisis. Reflexivity adalah syarat etika dan integritas akademik. Kemudian pada minggu ke-14 yaitu validity dan reliability in qualitative research. Konsep validitas dalam kualitatif tidak sama dengan kuantitatif. Lincoln dan Guba menawarkan 4 kriteria, yaitu credibility. Apakah temuan benar-benar mencerminkan pengalaman partisipan? Dilakukan dengan triangulasi, member checking, prolonged engagement. Kemudian selanjutnya adalah transferability. Apakah pembaca bisa menilai bahwa hasilnya relevan untuk konteks lain? Deskripsi yang kaya sangat penting. Kemudian dependability. Apakah penelitian dilakukan secara konsisten dan bisa ditelusuri? Audit trail dapat membantu. Selanjutnya adalah confirmability. Tujuan harus berasal dari data, bukan hanya bias peneliti. Inti daripada minggu ke-14 adalah validitas kualitatif menekankan transparansi, refleksi, dan juga kedalaman. Nah, selanjutnya akan saya bahas yaitu minggu ke-15, analisis mengenai 2 artikel. Nah, pada minggu ke-15 ini mengajarkan critical reading. Artikel pertama yaitu mengenai pro-immigration voting atau kuantitatif. Kekuatannya adalah pada dataset yang luas, metode statistik yang kuat. Dan kelemahannya adalah realitas hukum disederhanakan, keputusan hakim direduksi menjadi biner, variabel personal rawan bias, mengabaikan politik dan juga konteks hukum substantif. Artikel yang kedua yaitu strategi AS di Timur Tengah atau kualitatif. Kekuatannya adalah narasi yang jelas, konsisten menggunakan neorealisme. Kelemahannya adalah AS-centric, minimnya data empiris, mengabaikan perspektif aktor lain, terlalu menyimpulkan stabilitas regional tanpa bukti. Pada intinya, minggu ke-15 ini tidak ada argumen yang boleh diterima tanpa kritik. Selalu ada bias, asumsi, seleksi data, dan gap penelitian. Critical thinking menjadi dasar dalam membaca artikel akademik. Secara keseluruhan, dari yang saya telah pelajari, minggu ke-9 sampai dengan minggu ke-15 ini menunjukkan gambaran utuh penelitian kualitatif. Pada minggu ke-9, yaitu lebih kepada terjun ke lapangan. Kemudian minggu ke-10 mengolah data menjadi tema. Minggu ke-11 gambarannya adalah memahami cerita dan wacana. Pada minggu ke-12, gambarannya adalah mendalami kasus dan budaya. Pada minggu ke-13, menuliskan laporan secara ilmiah dan naratif. Pada minggu ke-14, menjaga kualitas penelitian. Kemudian pada minggu ke-15, membaca artikel secara kritis. Metode kualitatif mengajarkan
bahwa penelitian bukan sekedar mengumpulkan data, tetapi memahami manusia. Penelitian kualitatif menuntut empati, kedalaman, refleksi, analisis kritis, dan juga tanggung jawab etika. Berikut yang bisa saya sampaikan dari apa yang telah saya pelajari minggu ke-9 dan sampai pada minggu ke-15. Terima kasih untuk semuanya. Saya dengan senang hati ingin pamit undur diri. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari saya.